يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya. Baru mulai sekarang, tadi belum direkam. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai kajian kitab tauhid insyaallah. Pengambil ini maaf saya. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mulai beramal soleh, ya suka ingetin terus kepada siapapun yang bisa beramal soleh untuk awali amal soleh tersebut dengan ucapan hamdalah. Selain bismillah tentunya alhamdulillah, karena Allah lah yang membuat kita bisa di sini beramal soleh. Allah yang membuat kita bisa beramal soleh walaupun banyak dosa. Ingatkan dengan ucapan ulama, ya, apa suatu maksiat atau balasan tercepat dari sebuah maksiat adalah maksiat yang baru. Ya, sekali lagi, balasan tercepat dari perbuatan maksiat adalah maksiat yang baru dan terhalangnya dari amal soleh. Ulang sekali lagi, balasan tercepat dari sebuah kemaksiatan adalah maksiat yang baru dan terhalangnya dari beramal soleh. Makanya kalau tiba-tiba teman-teman merasa kenapa ya jadi gak senang ngaji lagi, itu karena dosa. Kenapa saya jadi ingin ngelakuin dosa yang lain padahal dulu gak pernah ngelakuin dosa tersebut? Karena kita punya dosa yang gak ditobati. Karena dosa yang ada di hati dan gak ditobati, maka si satu dosa itu akan menggiring kepada dosa yang lainnya. Ini ada salah satu adik mentor Ariza, maaf, kisah ini mau udah ulang-ulang beberapa kali. Mungkin kalian bosan, tapi sampaikan lagi. Salah satu adik di kajian, ya kalian gak usah nebak-nebak siapa orangnya, tentunya kalian gak tahu. Dia adalah orang yang masya Allah, orangnya emang sama Allah dikasih syahwat yang besar, ya, dikasih syahwat yang besar kepada lawan jenis. Dia waktu SMP belum ngerti apa-apa tentang masalah seks, gak ngerti apa-apa. Tapi pas kelas 7 atau 8 diajari temennya untuk nonton video porno. Kemudian habis itu dia diajarin gimana caranya ngelakuin istimna, yaitu keluarin air mani dengan sengaja. Diajarin tuh untuk masturbasi onani.
Akhirnya dia kecanduan sampai sekitar 3 tahun. Setelah 3 tahun kecanduan ngelakuin itu berulang-ulang, bayangin tuh yang ngajarinya dapat dosa jariah gara-gara udah ngajarin dia dan dianya terus ngelakuin itu. Allah kasih hidayah pas SMA, ya. Tapi hidayah tersebut sedikit demi sedikit pudar. Dan ketika pudar, apakah langsung balik ke ngelakuin dosa itu lagi? Tidak. Tapi apa? Setan ngebuat si fulan ini nonton dulu. Pertamanya nggak langsung porno, tapi ngelihat dulu ya cewek-cewek yang seksi. Kemudian lama-lama pengen nonton yang lebih parah. Akhirnya balik lagi ke dosa istimna, masturbasi tersebut terus, dan kecanduan lagi balik tuh sampai bertahun-tahun kemudian. Sampai-sampai yang paling parah ketika bulan Ramadan, ya, ba'da asar sebelum maghrib, bisa tahu karena dia cerita, ya, dia pengen tobat tapi emang berat banget ujiannya, ya. Pas lagi bulan Ramadan, ba'da asar sebelum maghrib, dia ngebuka line, lagi nge-scroll buat postingan-postingan dakwah, nge-like, taunya nggak sengaja ngelihat ada postingan cewek yang cantik. Akhirnya dia mulai nafsu ba'da asar. Setelah itu apa yang terjadi? Dia nggak kuat, akhirnya istimna juga. Cuma beberapa menit atau mungkin 1 jam sebelum buka puasa, dan keluar air mani, batal. Itunya udah dosa, tapi ngebatalin puasa dosanya lebih agung lagi. Dimana Nabi SAW bersabda tentang orang yang ngebatalin puasa, nanti di hari kiamat itu sama Allah diputer kakinya di atas, kepala di bawah, kemudian rahangnya dipecahin. Itu balasan bagi orang yang ninggalin puasa Ramadan dengan sengaja. Bayangkan si orang ini dulunya suka, maaf sekali lagi, nyebut kata ini udah menjadi kata yang lumrah sebenarnya, ya, dan bukan sesuatu yang porno. Dia masturbasi, yang onani, kecanduan, terus tobat. Setelah tobat dari perbuatan tersebut, setan tidak membimbing dia untuk maksiat secara langsung, tapi dikit-dikit dulu. Dan setelah dikit-dikit, akhirnya jadi maksiatnya makin besar, dan apa yang terjadi? Mulailah pacaran, mulailah menjauhi amal soleh, mulai jadi jarang kajian. Itu yang terjadi, teman-teman, ketika kita bermaksiat. Tapi kalau kita punya banyak maksiat, tapi Allah masih kita ngasih kekuatan buat beramal soleh, itu tuh tanda-tanda Allah masih sayang. Kalau kita udah ada tanda-tanda disayangi oleh Allah, syukuri, jangan sia-siakan. Tahu kan kalau Allah sayang sama hambanya itu apa yang terjadi? Coba, ini hadis yang Ari pertama kali dengar dari Umar Zow, guru Arizal di Australia. Dia bilang apa? Coba dia ngasih tahu hadis Sahih Muslim yang sampai sekarang ingat terus. Yaitu apa? Jikalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan manggil malaikat Jibril. Kemudian Allah akan bilang pada malaikat Jibril, sesungguhnya aku cinta sama si fulan. Maka Jibril akan cinta tuh dengan orang tersebut. Lalu Jibril akan pergi ke langit, ngasih tahu ke seluruh penghuni langit, sesungguhnya Allah cinta sama fulan, maka cintailah mereka dia. Maka alhamdulillah, nggak ada yang balas. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini dagangan bersih, udah mah enak, ucapin alhamdulillah. Terus teman-teman mendoain, yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Dibalas, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah pada kalian, dan semoga Allah bereskan semua urusan kalian. Masya Allah. Ya. Sampai mana? Apa? Malaikat Jibril ngomong ke semua malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah cinta dengan fulan, maka cintailah dia. Malaikat akan cinta dengan orang tersebut. Kemudian Allah akan taruh rasa cinta kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Dan di antara rasa cinta Allah yang benar-benar kita bisa rasain adalah ketika Allah mengaruniakan kita kekuatan buat beramal soleh. Itu ciri-ciri Allah mencintai kita. Tapi ingat, jangan juga GR.
kita udah dicintai sama Allah nih? Enggak. Seorang hamba itu gak pernah boleh ngerasa GR, ngerasa pede kalau dia dicintai oleh Allah. Tapi yang bisa dia lakukan adalah berharap, kalau saya bisa kajian ini, mudah-mudahan salah satu tanda Allah masih sayang sama saya. Karena Allah, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan buat dia paham tentang agama. Sedangkan kita masih mau ikut ngaji, walaupun di kamar masih banyak maksiat. Alhamdulillah. Semoga ini salah satu tanda Allah masih sayang sama saya, dan semoga saya bisa ngejaga ini terus sampai saya mati. Gitu teman-teman. Mari kita akhiri pembahasan kitab Tauhid bab 21 ya. Ini final part, bagian terakhir dari kitab Tauhid ya, bab 21, yaitu kalau di judul yang Ariza buat itu hamba kubur. Karena emang pembahasannya tentang orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai hamba, sebagai Tuhannya. Dia menjadi hamba kuburan, the graveyard servant ya, atau the slave of the graveyard, hamba dari kuburan. Kalau aku ulangi hadis-hadis dari awal, pasti teman-teman akan bosan. Jadi akan lanjut. Pas udah melanjutin sampai beres, baru nge-review hadis dari awal, diulang gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu. Di sini akhwat mungkin banyak yang suka ziarah kubur. Pertanyaannya, bolehkah akhwat ziarah kubur? Itu akan jadi pembahasan inti dari kajian ini ya. Pertama, lanjut dulu tentang Tuhan yang disembah oleh kaum Quraisy. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Lata, Uzza. Lata itu bentuk feminin dari Allah ya, menurut versi orang kafir. Na'udzubillah. Kalau dari orang Islam gak ada yang bilang Allah feminin. Na'udzubillah. Ini orang-orang Quraisy, mereka tahu nama Allah, nama Allahnya dibuat jadi nama feminin, bentuk femininnya adalah Lata. Sedangkan Uzza itu bentuk feminin dari nama Allah apa? Al-Aziz. Al-Aziz dibuat jadi bentuk feminin jadi Uzza. Ini orang kafir yang membuat-buat. Mereka menyembah Lata dan Uzza. Siapa sih Lata dan Uzza? Ternyata Lata dan Uzza itu bukan orang jahat, bukan berhala asalnya. Siapa Lata dan Uzza? Sekarang tentang Lata dan Uzza, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ya, tentang Lata dan Uzza, mereka itu atau dia ya, di sini Ibnu Abbas lagi menyampaikan tentang siapa itu Lata, siapa itu Uzza, atau salah satu di antara keduanya. Dia adalah orang yang dulu suka ngaduk adonan gandum, diaduk dijadiin kue. Kemudian kalau ada orang-orang yang haji, dikasih kan, orang-orang yang lagi haji dikasih makanan tersebut, dijamu dengan jamuan yang baik. Ini orang baik, orang jahat, orang baik. Dan ketika meninggal, orang-orang menjadikan kuburannya sebagai sesembahan. Yang asalnya orang baik kemudian jadi berhala ya. Tapi kalau di sini baiknya apakah dari sisi manusia atau emang dia baik karena dia memegang agama tauhid, wallahu a'lam. Sejauh yang Ariza baca belum nemuin, tapi yang jelas intinya asalnya orang Lata dan Uzza, dan pas udah mati dijadikan kuburannya tinggi kemudian disembah ya. Nah sekarang bagaimana nih hukumnya tentang wanita yang ziarah kubur? Teman-teman kalau bisa, kalau udah mendengar materinya dari awal, materi ini jangan dulu pulang sebelum selesai. Tapi kalau emang butuh untuk pulang gak apa-apa, nanti asal ngedengerin rekamannya supaya gak salah paham. Nanti kiranya Arizal mengharapkan wanita untuk ziarah kubur. Kan sekarang teh seneng kayak gitu ya, ceramah ustadznya dipotong, sampaikan lagi ke yang lain, akhirnya jadi salah paham kan. Bikin suatu tulisan, Ariza bermaksud dengan tulisannya untuk menyampaikan dipahami oleh fulan dengan pemahaman yang salah. Kemudian ucapan Ariza tersebut disampaikan ke ustadz lain, akhirnya
Istilah Ustadz Arifin Badri tahu, tukang goreng Ustadz. Ustadz Arifin Badri selevel beliau, kepala sekolahnya Ustadz Syafiq Reza Basalamah di STDI. Beliau juga suka digituin, suka digoreng. Sama siapa? Sama netizen zaman now, ya. Para netizen itu kalau beliau punya tulisan dinukil kemudian disampaikan ke ustadz lain, kemudian dibumbu-bumbuin, digoreng, akhirnya ustadz-ustadz kepanasan, saling serang. Ini sering terjadi. Maka pemahaman ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham semuanya dengan baik. Kalaupun memang butuh untuk pulang nggak apa-apa ya, asal nanti dengerin materinya. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu siapa sih? Ada berapa orang? 5? Berapa orang? Berapa? 4. Ashabus Sunan itu artinya Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ashabus Sunan, ya. Tirmidzi mensahihkannya, ya. Sebagian ulama menghasankannya atau mensahihkannya, yang di sini hasan sahih, ya. Imam At-Tirmidzi menghasan sahihkannya. Diterima hadisnya. Apa sih? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhin 'alaiha al masajid was-suruj. Dengar baik-baik hadis ini serem, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Sekali lagi, Rasul SAW melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan dan orang-orang yang menyalakan lampu di kuburan. Berarti kalau ziarah di malam hari gak boleh nyalain senter atau di handphone gitu ya, bilang nanti insya Allah dibahas. Ya. Sekali lagi, Rasul SAW melaknat wanita-wanita berziarah kubur, orang-orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan, plus orang-orang yang menyalakan lampu di atasnya, di atas kuburan. Nah sekarang kita bahas, ya. Loh, bukankah emang ziarah kubur itu dulu pernah dilarang oleh Nabi SAW? Karena kaum muslimin imannya masih lemah. Takutnya kalau ziarah kubur nanti bukannya mendoain untuk penghuni kubur, malah minta-minta ke penghuni kubur. Akhirnya Rasul SAW dulu melarang orang-orang berziarah kubur. Tapi kemudian beliau membolehkannya. Nah, kebolehan ziarah kubur ini berlaku untuk cewek cowok atau khusus cowok doang? Itu nanti kita bahas insya Allah. Ya, pertama buat teman-teman semua, sebenarnya ini gak banyak sih, cuman hadis itu aja. Kemudian ada hadis yang lain, ya, di mana Rasul SAW melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur sama juga. Ya, nah di sini ada 3 pendapat tentang masalah wanita ziarah kubur. Manapun yang teman-teman pegang ada landasan kuatnya, sehingga gak bisa disalahkan. Kalau misalnya teman kita berpendapat dengan pendapat A, ya wih silakan. Kalau kita ngikutin pendapat B, maka silakan. Boleh saling menyalahkan? Boleh. Yang gak boleh saling mentahzir. Ingat kan? Katanya ngebahas di sini atau di luar ya? A bilang kalau ada ulama beda pendapat, boleh saling menyalahkan pendapat, boleh. Dan nggak mungkin A yakin pendapat A, dia yakin pendapat B, kita mah sama-sama benar. Sama-sama benar gimana? Orang kita bilang dia salah karena pendapatnya bertentangan dengan pendapat Arizal. Tentu A yakin A yang benar dan A pun yakin dia yang salah. Dia sebaliknya meyakini pendapat dia benar, meyakini pendapat Arizal salah. Gak apa-apa saling menyalahkan pendapat selama memang berlandaskan landasan yang kuat. Oh pendapatmu salah karena begini. Gak apa-apa menyalahkan pendapatmu. Yang gak boleh itu mentahzir
mentahdir. Oh, dia mah pendapatnya gitu, gak pantas untuk didengerin ceramahnya. Oh, dia mah malah menghalalkan ini padahal haram, gak pantas dia mah untuk dijadikan guru. Nah, ini gak boleh kayak gitu. Selama perbedaan pendapatnya masih di ruang lingkup ulama, maka boleh menyalahkan pendapat yang lain, tapi tidak boleh mentahdir. Kasih contoh dulu deh, biar kalian siap-siap hati dulu. Pertama, daging buaya halal atau haram? Cung yang pernah makan, boro-boro aja bolehnya aja susah gitu. Nah, daging buaya sebagian ulama menghalalkan, sebagian ulama mengharamkan. Mayoritas ulama mengharamkan daging buaya. Ariza lebih condong ke pendapat halal misalnya. Akbar berpendapat haram, Ariza berpendapat halal. Boleh gak Akbar nyalain Ariza? Boleh. Pendapat Ariza keliru. Sebaliknya Ariza juga boleh bilang pendapat Akbar keliru. Boleh. Tapi yang gak boleh itu mentahdir. Wah, si Akbar mah gak bener ajarannya, udah jangan ikut kajian dia. Itu gak boleh. Karena baik yang berpendapat halal maupun haram, dua-duanya masih dalam lingkup pendapat ulama, masih kokoh dalilnya kuat. Sama juga tentang dakwah dengan drama. Kasih tahu dakwah dengan drama. Tahu yang suka dakwah dengan drama itu siapa selain Ustaz Sumante yang terkenal? Follower subscribernya 400.000. Yufid, tahu kan? Yufid TV ada kan dakwah dengan drama ya? Acting jadi preman, ya, digebukin tapi pas digebukinnya nggak dilihatin, cuma suara Afrika aja gitu. Acting pura-pura sholat. Pas lagi lari-lari ke masjid di samping tangannya ada uang, pernah ngeliat kan? Itu kan acting, itu dakwah dengan drama. Ya, boleh gak sih drama kayak begituan? Ulama jadi dua pendapat. Ya, pendapat pertama pendapat Syekh bin Baz, bahwasanya acting kayak gitu hukumnya sama dengan dusta, bohong, maka nggak boleh, haram. Pendapat yang lain, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ustaz Erwandi Tarmizi, dan beliau itu Ustaz nomor 1 yang Ariza paling banyak dapat ilmunya dari segi ekonomi, ya. Ustaz Erwandi Tarmizi berpendapat drama itu halal, karena drama itu media untuk menyampaikan sesuatu. Gaji pemain drama atau sinetron halal, tapi tergantung sinetronnya juga, ya. Kalau dia acting sinetron misalnya ketika pokoknya apa ya, acting jadi suami istri, tapi bukan suami istri beneran, pegang-pegangan dan kita mah mahrum dalam acting dalam film, dosa kan? Dosa. Gajinya halal kan? Halal, karena dia acting pegangan tangan sama lawan jenis, ya, yang mana bukan mahrum tapi dia acting jadi mahrum, itu haram gajinya. Tapi kalau actingnya misalnya acting sebagai penasehat, ada orang yang acting jadi preman, bukan beneran jadi preman, dan gak boleh pakai tato, hanya pakaian yang masih sesuai syari tapi mungkin pakai jeans, gak boleh dibolokin karena itu nantinya jadi kayak buka aurat gitu. Dia acting jadi preman, kemudian habis itu digaji, dan acting premannya bukan untuk menampilkan preman, tapi untuk menyatakan bahwasanya tindakan preman kayak gini salah. Itu yang nggak boleh. Si premannya juga ujung-ujungnya tobat kan ya, di film sinetron itu 3 menit atau 5 menit gitu. Nah, drama kayak gini, Ustaz Erwandi Tarmizi berpendapat halal, gajinya pun halal. Yang nggak percaya, sok buka kitab Ustaz Erwandi Tarmizi, jelas bisa di fikih kontemporer. Ya, beliau tuh kalau menurut Ariza Ustaz paling pakar dalam masalah ekonomi se-Asia Tenggara. Itu mah yang Ariza berpendapat, karena belum ada yang pembahasan detail lebih dari beliau. Nih, oke. Back to topic. Ustaz Erwandi Tarmizi berpendapat drama halal haram? Halal. Ariza misal berpendapat drama teh haram, bid'ah atau dusta. Ariza berpendapat haram tak drama. Ustaz Erwandi Tarmizi bilang halal. Ariza boleh nggak nyalain pendapat Ustaz Erwandi? Boleh. Ustaz Erwandi boleh nyalain pendapat Ariza? Boleh. Tapi nggak boleh mentahzir. Ustaz Erwandi Tarmizi menghalalkan drama, dakwah pakai drama, bid'ah ya drama. Udah jangan dengerin kajian, nggak bener, nggak lurus. Ini parah kalau kayak gitu.
ikhtilaf yang masih dalam ruang lingkup ulama tapi malah saling mentahzir, ini ciri-ciri kalau ajaran kita nggak benar. Ya, itu pasti terdorong dari faktor fanatik, ya, atau apa deh, pokoknya nggak boleh. Beda pendapat selama masih pendapat ulama masing-masing boleh, masing-masing pegang pendapat, tapi jangan mentahzir. Ya, sip. Nah, udah jelas ya. Mengenai perempuan ziarah kubur, ada beda pendapat nggak? Ada. Tiga pendapat ini, tiga pendapat ulama semua. Iya, ulamanya ulama sunnah semua. Ya. Pendapat pertama mengenai ziarah kubur bagi wanita. Pertama ini dulu. Awalnya, ketika Islam baru pertama nyebar, Rasul SAW mengharamkan ziarah kubur. Alasannya kenapa? Dikza? Alasannya kenapa dilarang ziarah kubur? Takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Akhirnya diharamkan. Semua sahabat gak boleh ada yang ziarah kubur. Lalu kemudian beliau bersabda setelah beberapa tahun, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, namun sekarang silakan ziarah kubur. Dulu mengharapkan, tapi sekarang malah memerintahkan. Dalam riwayat yang lain, karena dengan ziarah kubur itu akan melembutkan hati. Ya, paham? Ziarah kubur hukum asalnya apa? Dulunya haram, lalu jadi boleh. Tapi ada hadis yang ketiga, yaitu hadis tadi. Nabi SAW bersabda, Rasul SAW melaknat wanita yang ziarah kubur. Kumaha ya? Kesimpulannya apa? Maka di sini ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat nomor satu adalah wanita boleh ziarah kubur secara mutlak. Artinya wanita dan laki-laki dua-duanya sama diperintahkan untuk ziarah kubur agar bisa mengingat kematian, agar hati bisa lembut. Ini pendapat ulama sunnah. Ya. Pendapat pertama. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis. Coba, hadis tentang doa ketika mau masuk kubur. Mau masuk ke pekarangan kuburan. Itu diriwayatkan oleh siapa coba tahu? Oleh Aisyah. Ayah Aisyah laki-laki perempuan. Nabi SAW ngajarin doa untuk masuk ke pekarangan kubur kepada Aisyah. Berarti seakan-akan beliau memerintahkan Aisyah gitu. Kalau pergi ke pekarangan kubur baca ini. Maka pendapat yang pertama adalah pendapat wanita boleh ziarah kubur. Gak ada larangan sama sekali. Ya, perempuan boleh ziarah kubur. Adapun dilaknatnya wanita itu waktu dulu. Kalau waktu dulu awal-awal Islam dilarang untuk ziarah kubur. Kalau laki-laki ziarah kubur dosa, kalau perempuan bukan cuma dosa biasa tapi dosa besar, bahkan dilaknat. Ini pendapat pertama, yaitu wanita dilaknat dulu. Sekarang udah gak dilaknat lagi, tapi malah diperintahkan untuk ziarah kubur. Paham tuh? Naam. Kalau paham tuh jawabannya paham kan ya, bukan naam. Oke, pendapat kedua adalah pendapat yang menyatakan ziarah kubur bagi wanita itu haram total. Alasannya apa? Alasannya dulu ziarah kubur diharamkan, kemudian ziarah kubur diperintahkan. Tapi perintah untuk ziarah kubur ini hanya khusus buat cowok. Adapun perempuan masih tetap diharamkan berdasarkan hadis Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Ini pendapat kedua, haram secara mutlak. Plus ada plusnya lagi. Ini hadisnya serem, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih, di mana Fatimah teh datang. Ya, Fatimah tuh ketemu sama Nabi Muhammad SAW.
ketika lagi ada orang yang mau dikubur, ya ada orang yang mau dikubur, Fatimah datang ke Nabi Muhammad SAW. Langsung, Nabi Muhammad siapanya Fatimah SAW? Ayahnya, ini bengong kali udah jelas bisa. Ngelihat Fatimah baru pulang dari ziarah kubur gitu. Terus Nabi SAW nanya kepada anaknya itu Fatimah, tadi engkau sampai kuburan bersama mereka? Tadi engkau sampai kuburan bersama mereka? Kau pergi ke kubur sama mereka? Kata Nabi SAW ke Fatimah. Langsung Fatimah bilang apa? Na'udzubillah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan tersebut. Aku pernah mendengar engkau berkata begini dan begini. Maksudnya, aku telah mendengar dirimu wahai ayah berkata bahwasanya Allah melaknat Nabi, engkau melaknat wanita yang ziarah kubur. Aku nggak mungkin pergi ke kuburan karena engkau melaknat orang yang pergi ke kubur dari kalangan wanita. Akhirnya Nabi SAW menyetujui ucapan Fatimah, bahkan beliau bersabda apa? Kalau seandainya tadi engkau jadi pergi ke kuburan bersama mereka, niscaya engkau tidak akan pernah melihat surga sampai buyutmu melihat surga. Buyut Fatimah teh siapa? Buyut Fatimah sama dengan siapanya Nabi? Kakek. Kakek Nabi teh siapa? Abu Thalib, Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat Abdul Muthalibnya, buat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdul Muthalib teh kakek beliau alias buyutnya Fatimah. Ngerti kan? Ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam cucunya Abdul Muthalib. Berarti Fatimah siapanya Abdul Muthalib? Anak cucu alias cicit. Benar, sohih itu nama cicit. Oke. Fatimah teh cicitnya Abdul Muthalib. Nah, kata Nabi SAW, kalau engkau tadi jadi pergi ke kuburan, kamu gak akan pernah melihat surga sampai buyutmu melihat surga. Artinya apa? Buyutnya kan meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Abu Jahal ngomong kan, apakah engkau mau meninggalkan agama Abdul Muthalib? Maksudnya apa agama Abdul Muthalib? Musyrik. Dan Nabi SAW menyetujui ucapan Abu Jahal, ya, bahwasanya Abdul Muthalib itu orang musyrik. Ya, bukan kata Ariza, bukan kata Ustaz, ini kata Nabi SAW. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Hibban. Wahai Fatimah, gitu bahasanya, nanya, kalau engkau tadi jadi ziarah kubur, kamu gak akan masuk surga, kamu gak akan bisa melihat surga sampai buyutmu melihat surga. Artinya haram total. Ini pendapat yang kedua, haram total. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di kitab ini dibahas sekitar 3 halaman, 4 halaman panjang lebar. Beliau menguatkan bahwasanya wanita tidak boleh ziarah kubur sama sekali. Tidak ada riwayat di mana kalangan para sahabat Rasul SAW pada ziarah kubur, gak ada. Yang ada tuh Aisyah. Aisyah ziarah kubur, itu pun Aisyah ziarah kuburnya karena sambil ziarah kubur tuh Aisyah ngomong ke kuburan kakaknya yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini ngomongnya bukan dalam artian ngomong ke kubur ya, tapi ngomongnya ngomong perandaian. Boleh nggak ngomong perandaian? Boleh. Kayak Nabi SAW ngomong sama anak beliau yang namanya siapa? Ibrahim, udah meninggal. Terus beliau ngomong ke Ibrahim bukan Nabi ya, Ibrahim anak Nabi Muhammad SAW meninggal di usia bayi. Beliau bilang apa? Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih dengan meninggalnya dirimu. Itu bukan berarti beliau ngomong sama orang mati. Ini hanya kalimat perandaian, ya, kalimat isi hati. Kalau di sinetron itu suka ada kan, mulut gak gerak tapi ada ucapan-ucapannya gitu. Nah, ini kalimat hati. Aisyah ngomong apa? Pas di kuburan kakaknya yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, kalau seandainya aku melihat waktu engkau meninggal, kalau seandainya aku bersamamu saat engkau meninggal, niscaya aku tidak akan mendatangi kuburanmu. Artinya apa? Aisyah mendatangi kuburannya itu karena yang kangen gitu. Waktu meninggalnya gak sempat melihat sama sekali. Kalau seandainya pas meninggal melihat, niscaya Aisyah gak akan datang ke kuburan kakaknya.
Gitu. Ini jadi yang dipegang oleh pendapat kedua, yaitu wanita nggak boleh ziarah kubur sama sekali. Nah, pendapat yang paling menenteramkan hati adalah pendapat ketiga. Kalau agak salah ingat, pendapat ketiga dipegang oleh Syekh Al-Albani. Ya, Syekh Al-Albani ulama sunnah. Beliau berpendapat apa? Yang dilaknat itu wanita yang sering ziarah kubur. Kalau sesekali mah nggak apa-apa. Ya, parameter sesekali itu gimana? Sekali pagi, sekali siang, sekali sore. Etapa sering kalau kayak gitu. Ya kalau sesekali itu, kalau ada orang misalnya pergi ke kuburan wanita, minggu ini pergi hari Senin, minggu depan nggak pergi, minggu depannya lagi pergi hari Rabu, nggak ada patokan kapan-kapannya, itu berarti kan nggak rutin. Maka wanita tersebut boleh. Kalau ziarah kubur sesekali boleh untuk melembutkan hati. Tapi kalau sering-sering, inilah yang terkena laknat dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ya, zairatil kubur. Zairatil kubur artinya orang yang sering-sering ziarah kubur dari kalangan wanita. Jadi sekali lagi yang dilarang itu hanya untuk wanita yang sering-sering ziarah kubur. Adapun kalau wanita sesekali ziarah kubur ini tidak dilarang. Dan ini pendapat yang kuat. Kalau agak salah nukil, ini pendapat dari Syekh Al-Albani. Paham? Ya. Kenapa sih Kak? Andai kita pegang pendapat bahwasanya wanita itu dilarang ziarah kubur, kenapa sih? Karena wanita itu emosinya lebih gak stabil. Kalau wanita sering-sering ziarah kubur, nantinya dia bisa stres. Kalau lagi stres nanti bisa jadi di kuburan dia malah ya nangis-nangis dan sebagainya. Akhirnya menjadikan kuburan ini sebagai tempat beriktikaf. Kan kalau orang lagi sedih biasanya berlama-lama kan di tempat di mana dia sedih. Kalau perempuan diputusin pacar biasanya di mana nemuinnya? Di kolong jembatan, di kamar, ya. Di kamar diem aja ngeliatin handphone, screennya mati, mau makan kagak, minum kagak, gitu ya. Itu kan biasanya di kamar diem aja. Nah kalau perempuan ziarah kubur, kemudian dianya jadi stres, akhirnya di kuburan kan diam terus aja. Gitu ya. Nanti takutnya jadi malah menjadikan kuburan sebagai tempat iktikaf. Ini salah satu sebab dilarangnya itu, ya. Tapi sekali lagi, kalau Ariza lebih condong ke pendapat nggak boleh mutlak, memang lebih condong ke pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dipegang di kitab ini. Cuma tidak melarang kalian yang para akhwat untuk mengikuti pendapat yang pertama atau kedua, nggak dilarang. Pertama atau ketiga, nggak akan melarang. Gak bisa Arizal memvonis, kalian yang perempuan pergi ke kuburan dosa sih ya dilaknat. Arizal pegang pendapat itu karena ini yang Arizal lebih kuatkan. Tapi Arizal gak akan menghalang-halangi kalau ada perempuan yang mau pergi ke kuburan untuk ziarah, gak akan dihalang. Ya, karena itu pendapat yang Arizal pegang buat pribadi, buat istri juga kalau istri narima gitu ya. Soalnya belum pernah ngobrol langsung dengan istri dan sama istri belum pernah ke kuburan, gitu ya. Nah jadi itu yang aku pegang, cuman teman-teman gak dilarang untuk ikut pendapat yang lain. Seperti itu, wallahu a'lam. Dengan demikian materi episode 21 kitab tauhid sudah beres, ya. Barunya ada teman-teman apa yang akhwat terutama gak pada datang ke sini karena sore ada kajian Ustaz Subhan ya. Betul kan ya? Maghrib, Arizal asalnya udah ngomong ayo ke Ustaz Subhan. Cuma pikir-pikir lagi nggak tahu mau jadi atau enggak, nanti aja. Yang jelas api ulang dulu nih ya, bab 21 diulang nih dalil-dalilnya yang kemarin. Nanti 2 bab lagi kita mau membahas materi yang mirip dengan Harry Potter versus Voldemort ya, yaitu materi sihir, insya Allah nanti. Mana tadi kan? Sebentar, nah ini dia. Ya, ulang lagi dalil-dalil dari bab ini ya. Ini pembahasannya sampai memakan waktu sekitar 2 bulan atau lebih, soalnya kemarin sempat pending ya. Bab ini bab ke-21 dalam kitab tauhid. Dalil yang pertama adalah hadis riwayat Imam Malik sahih di mana Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, Allah sangat murka terhadap suatu kaum yang menjadi
menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah tadi ucapan Ibnu Abbas, yaitu Lata dan Uzza itu asalnya orang yang dulunya sering ngaduk gandum untuk dijadikan kue untuk dikasihkan ke para pendatang haji. Hadis ketiga, Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, orang-orang yang membangun tempat ibadah di sana dan menyalakan lampu di atasnya. Oh, ini yang belum terbahas ya. Menyalakan lampu. Dengan dinyalakannya lampu itu akan menjadi hiasan bagi kuburan. Padahal kuburan itu Nabi SAW bersabda apa? Janganlah kau biarkan kuburan lebih dari sejengkal, melainkan kau meratakannya, dan janganlah kau melihat satupun lukisan atau patung, melainkan menghancurkannya. Kalau lukisan dihapus kepalanya atau minimal dihapus mata, hidung dan mulut. Kalau patung potong kepalanya, gitu ya. Kalau kuburan yang lebih dari sejengkal diratakan. Itu maksudnya lebih dari sejengkal teh apanya coba? Tinggi apanya? Tinggi tanah, bukan tinggi semen. Kalau semen mah jangankan 1 jengkal, 1/4 jengkal aja nggak boleh. Karena ada hadis lain di mana Nabi SAW melarang mengkapur kuburan. Kapur dulu adalah pengganti semen zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu pakainya kapur untuk membuat bangunan teh kapur. Nah, kalau kuburan di kapur atau di semen, gak usah nunggu 1 jengkal, 2 cm juga tetap diharamkan. Ya. Jadi yang dimaksud jangan melihat satu kuburan lebih dari sejengkal kecuali diratakan, itu maksudnya kalau kuburannya bentuknya apa? Tanah. Kalau ada tanah, gundukannya lebih dari sejengkal, mungkin karena orang yang gendut, ya jadi pas kuburannya di itunya volumenya jadi banyak gitu. Nah itu di tanahnya dikurangin sampai cuma sejengkal. Adapun kalau di semen itu mah dilarang total. Di Indonesia banyak nggak kuburan di semen? Jangan bilang banyak lagi lah. Kayaknya nggak ada kuburan yang nggak di semen, di keramik bahkan. Mungkin nanti bakalan ada juga disimpan bola di atasnya gitu ya. Ada yang kayak gitu di kuburan, itunya bola di atasnya, disimpan bir, topi dan sebagainya gitu, topi kesayangan, sehingga mau dipakai aja pas mau ngejawab pertanyaan kubur gitu, nggak mau gitu. Ya, oke. Ya seperti itu. Ada pun menyalakan lampu, itu lampu yang menjadi hiasan, ya, lampu yang jadi hiasan. Adapun kalau misalnya kita lagi jalan ke kuburannya di malam hari, Rasul pernah nggak ke kuburan malam hari? Sallallahu alaihi wasallam pernah. Ya, pernah ke kuburan di malam hari. Nah, super gelap, kita nyalain senter untuk nerangin jalan, ya. Dan kalau nggak pakai senter, bisa juga, bisa digigit orang gitu ya. Akhirnya kita nyalain senter HP. Wallahu alam ini nggak bisa termasuk ke dalam hadis ini, karena di hadis ini maksudnya dipasang lampu di atasnya sehingga jadi hiasan, sehingga membuatnya menjadi indah kuburan teh. Ya, adapun kalau kita nyalain lampu sementara untuk berjalan supaya kelihatan, tentu itu nggak bisa masuk ke dalam larangan hadis ini, karena itu nggak termasuk menyimpan lampu di atas kuburan. Itu mah kita nyalain lampu untuk berjalan aja supaya nggak kecungkap. Wallahu ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan emang cuma 3 hadis tapi pembahasannya sampai 2 bulan. Minggu depan kita ngebahas fikih lagi lanjut penting, yaitu pembahasan tentang najis. Ini banyak yang nanya, keputihannya najis atau suci? Punten bisa kalau misalnya perempuan keluar angin dari depan, ya. Kalau laki-laki kalau kentut pasti dari belakang. Kalau perempuan itu bisa keluar angin dari belakang dan depan. Itu hukumnya batal nggak? Itu pasti banyak pertanyaan kayak gitu ya. Air nanah najis nggak? Darah najis nggak? Terus dahak najis gak, muntah najis gak, itu pembahasannya perlu detail, karena waktu di pembahasan doggy versus babi episode 7 Al-Kabair belum terlalu detail dalilnya. Adapun pekan depan insya Allah kita bahas dengan detail. Pekan depan tanggal 16 ya? Oh iya, pekan depan mohon maaf ya gak ada kajian Jumat, dan Arizal gak bisa tarik ke Kamis. Kenapa? Kalau Arizal tarik ke Kamis itu banyak orang yang gak bisa juga, Kamis atau Rabu gak bisa, jadi emang karena pekan depan ada kajian di luar kota, Arizal terpaksa harus nggak adain kajian pekan depan. Ada pun kajian minggu ada
Arizal dari Tasik jam 1 nyampe Bandung setengah 4, jadi setengah 4 di stasiun bisa langsung ke NHI nyampe jam 4 ya. Jadi kajian Ahad sore ada insyaallah. Oke, yang mau nanya pertanyaan langsung boleh, yang ikhwan lewat kertas pun boleh, silakan. Ada yang mau nanya? Lewat kertas atau nanya langsung silakan. Maka pikir jangan malu mau nanya. Oke, sip. Ada anak-anak yang mau nanya? Lu? Gak usah malu ya, lu. Gali mau nanya? Wajahnya tuh kayak wajah yang ngegemesin pengen nanya gitu. Si Gali. Ya. Pertanyaan? Ya. A. Kuku saya itu lagi luka dan nanahan pas sholat. Nanahnya itu keluar, apakah sholatnya batal? Dia harus puasa minggu depan ya. Insya Allah gak batal dan suci ya, tidak najis karena gak ada dalil najisnya nanah. Oke, silakan yang mau nanya langsung ada? Ya silakan, Ammar X16. Silakan. Apa? Kalau orang berselisih? Oh, roh berselisih ya. Oh, maksud roh berselisih gitu ya? Gak tahu. Oke. Gak bisa ngebahas. Cuma bisa ngebahas sebatas yang baca dari Ustaz yang dari majalah As-Sunnah tersebut, yaitu maksudnya kalau dulu pernah kenalan di alam roh, maka ketika kita di dunia pun jadi nyaman ketemu sama orang tersebut. Sedangkan kalau misalnya dulu belum pernah ketemu, pas ketemu juga jadi berselisih, dalam artian kita jadi gak pengen kenalan, gak suka ngobrol, gak enak aja bareng dia dekat. Itu sejauh yang dapatkan dari tulisan Ustaz tersebut. Selebihnya aja gak berani karena ini ilmu tentang ruh ya, gak berani banyak ngomong tentang ini. Tadi kan katanya Al-Kahfi manhajnya Syiah, tapi apa semua yayasan Al-Kahfi manhajnya Syiah? Contohnya Al-Kahfi yang di Bandung, soalnya ayah saya Donatur Al-Kahfi, tapi saya nggak tahu manhajnya apa, kalau nanya nggak enak juga. Terus kalau beneran Syiah, cara ngasih tahu waktunya gimana? Ya Al-Kahfi itu yayasan besar, tapi emang khawatir ada yayasan-yayasan yang sunnah copot nama Al-Kahfi juga. Nah ini agak susah, tapi memang kalau yayasan besarnya iya Syiah. Dan ada herannya apa coba? Yang banyak tahu justru sekolah-sekolah di Jakarta. Di Jakarta teh mayoritasnya sekolah-sekolah teh manhajnya teh itu nggak berani ngomong belak-belakan. Di Jakarta teh mayoritasnya sekolah-sekolah ajarannya itu, tapi bukan Syiah, bukan, ajarannya itu aja dari sebuah pemikiran tertentu ya. Tapi mereka paham bahwasanya itu Syiah. Ya ini nggak bisa digeneralisasikan. Tentunya nggak bisa menjelek-jelekan kota Jakarta, naudzubillah. Tidak juga bisa menggeneralisasikan SMA di Jakarta. Ini mah hanya sejauh yang Arizal pernah hadiri, kebanyakan di Jakarta manhajnya itu misalnya kayak gitu ya. Tapi mereka justru paling tahu bahwasanya yayasan Al-Kahfi itu Syiah. Sedangkan di Bandung yang alhamdulillah banyak sekolah-sekolah Raisya yang udah tahu manhaj salaf, udah kenal sunnah, tapi nggak banyak tahu tentang yayasan Al-Kahfi ini. Maka saran Arizal bagi kalian yang udah tahu yayasan Al-Kahfi, coba dengar kajiannya, tapi ingat, pegang baik-baik, hati-hati super. Kalian datang ke sana bukan dalam rangka untuk belajar bareng dia, tapi untuk apa? Untuk tahu kesalahannya, direkam, untuk jadi bukti. Di SMA Negeri itu Bandung, alhamdulillah udah terusir sama Gazi, gitu ya. Tapi salah satu ketua DKM-nya, suruh tolong kalau kamu ikut kajian Al-Kahfi, rekam. Nanti sampaikan rekamannya ke Arizal. Dia merekam, pas ketahuan direkam, yang langsung si pemateri dari Al-Kahfi-nya marah. Jangan, gak direkam, gak boleh. Nah, ciri-ciri itu. Kalau kajian gak boleh disebarluaskan, itu berarti ada sesuatu yang salah tuh dalam kajian. Kok bisa sih kajian gak mau disebarluaskan? Kalau emang itu kebenaran, kenapa gak berani disampaikan terang-terangan? Iya, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan ada yayasan sunnah yang pakai nama Al-Kahfi juga. Tapi sekali lagi kalau yayasan besarnya ya, yayasan besarnya itu Syiah atau liberal. Oke, ya silakan ada yang mau nanya.
terus siap-siap wudhu dan sebagainya ya. Ya, nggak ada yang lain. Kalau kuburan sebulan sekali boleh nggak? Kalau laki-laki boleh, ya setiap hari boleh, pagi dan petang boleh. Lebih enak pagi dan petang loh. Kenapa coba? Karena setiap pagi dan petang di kuburan lagi dilihatin neraka atau surganya. Ya, ada hadis Sahih Bukhari bahwasanya penghuni kubur diperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat setiap pagi dan sore. Maka kalau kita datang di sore hari, kita ke kuburan, ingat ya Allah, ini di kuburan kalau yang soleh-soleh lagi dilihatin surga, kalau yang gak soleh lagi dilihatin neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Kalau perempuan sebulan sekali itu termasuk jarang, boleh insyaallah. Keluarga saya biasanya tiap tahun setelah Idul Fitri selalu berziarah ke makam kakek. Nah, yang saya tanyakan, misalnya jika setelah Idul Fitri ibu saya 3 hari berturut-turut ke makam yang berbeda dengan tujuan ingin mendoakan, apa itu boleh atau enggak? Agak susah ya kalau kayak gitu, masuknya saling atau enggak? Setiap tahun cuma 4 hari, tapi 4 harinya berturut-turut gitu. Gimana ya? Nggak bisa ngejawab, tapi sampaikan aja bahwasanya kalau mau doa nggak harus di kuburan, kan ya? Di rumah juga nyampe di kuburan, di rumah juga nyampe di doa, sehingga nggak harus di kuburan. Ya. Gimana caranya mengontrol perasaan yang sedang tidak baik dan gimana caranya menyikapi hati yang bimbang dan ragu? Baca doa di surat ketiga ayat 8. Itu doa yang sangat mantap untuk menghilangkan rasa ragu, untuk menghilangkan rasa keinginan berbuat dosa dan sebagainya. Oke, dia mau nanya langsung, lu? Kalau dia lagi tanya di sini, ya. Bagaimana kuat untuk move on karena sulit mengikhlaskan seseorang? Kan belum dibahas episode keduanya ya. Kemarin baru episode 1 kan. Itu ucapan dari Ibnu Qayyim kan belum sampai kan. Kemarin kan belum nyampe setengah sama sekali. Kemarin mah baru disampaikannya apa? Mabuk cinta teh karena 2 hal. 1, bohong. 2, forget kira-kira. Ngaji teh tidak apa. 1, karena menganggap indah yang dia cintai. 2, ada rasa ingin memiliki. Ini mah baru penyebab mabuk cinta, belum dibahas bagaimana untuk mudah move on. Ya, kapan atuh dibahas nanti 2 bulan lagi sabar gitu ya. Ayo kajian dunia cinta wae, ada kajian tauhid juga penting, fikih juga penting yang sesuai dengan keseharian kita. Alhamdulillah sekarang sedang di semester akhir. Saya ingin menikah dan sudah ada ikhwan bersama keluarga datang menghimbau. Tapi ibu saya ingin saya sukses, orang tua merasakan buah manis dari apa yang mereka tanam. Mereka ingin saya kerja sukses dan bisa bantu bangun orang tua, membangunkan rumah ya. Saya bingung dan menjadi beban batin karena bingung harus gimana, baiknya gimana. Pertama, wanita tidak wajib kerja. Terus orang tua memaksa anak perempuannya kerja, ini bukan sesuatu yang baik. Wanita itu sama sekali tidak ada kewajiban untuk bekerja, untuk menafkahi orang tua, nggak ada. Ya, karena itu yang seharusnya dilakukan adalah wanita ini kalau emang nanti dapat pekerjaan yang cocok buat perempuan, ya, akhirnya ingin membahagiakan orang tua, boleh kalau emang dia gak kebelet nikah. Tapi kalau dia kebelet nikah, maka nikahlah, ya. Gak wajib patuh ke orang tua kalau misalnya orang tua melarang kita dari menikah, sedangkan kitanya udah benar-benar pingin nikah, ya. Gak wajib patuh ke orang tua. Artinya kalau orang tua melarang kita nikah, padahal kita udah benar-benar takut zina, lanjutkan aja, gak apa-apa. Lobby orang tua, kalau orang tua tetap gak nerima, lanjutkan bisa. Ya kalau laki-laki kan gak butuh restu orang tua. Maksudnya bukan syarat sah. Kalau perempuan harus ada ayah yang bakalan jadi walinya. Tapi kalau si ayah melarang terus tanpa alasannya dibenarkan, maka boleh walinya diganti sama yang lain, misalnya kakeknya atau anaknya. Tapi dia belum nikah, nggak mungkin punya anak, maka berarti kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya yang jadi walinya. Bagaimana tentang hadis guru harus berisnad? Bagaimana pendapat ulama? Guru harus bersanad. Hadis itu bukan. Ya, itu pembahasannya panjang. Guru harus bersanad, iya.
kalau sanad hadis harus ada sanadnya, karena kalau hadis nggak ada sanadnya itu mengkoti, terputus, nggak sahih. Tapi ingat, sanad hadis berarti sampai pembukuan. Sekali lagi, sanad hadis berarti sampai pembukuan. Adapun setelah pembukuan hadis ke bawahnya, itu bukan lagi sanad yang mempengaruhi sahih dan tidaknya, itu hanya sanad berupa ijazah, ya. Nggak ngerti kan? Ya udah, kenapa nanya kalau gitu ya? Ini pembahasannya panjang teman-teman, pembahasan tentang sanad, ijazah, ya. Aduh, teman-teman besok kalau melihat ada kajian Arizal, sanad Arizal nggak usah dihadiri kecuali yang sore. Ya, kalau yang sore yang di dekat Taman Pramuka itu sok pada hadir. Ada pun kajian besok tuh ngisi di 44 ya. Oh, yang di Cimahi juga Hijrah Movement boleh turun bagian sana ya. Yang pagi dan sore, pagi dan siang nggak recommended banget sih. Tapi kalau yang sore sama yang malam boleh, nggak terlalu recommend juga ya. Saya pernah pesantren di salah satu pesantren di Bandung, kemudian sudah masuk waktu sholat. Nah, karena wudhunya ngantri, jadi guru pesantrennya nyuruh cepet-cepet, tapi wudhunya mah insya Allah benar. Terus nggak sempat pakai mukena dan lepas sepatu. Jadi saya disuruh sholat tanpa mukena dan pakai sepatu. Apakah sholat seperti itu, Ustaz? Kalau nggak pakai mukena dan kerudungnya nggak nutup aurat, nggak sah. Dan misalnya kerudungnya cuma sedada, terus si tangannya, lengannya, pergelangannya kelihatan, terutama pas lagi Allah kan ini ke bawah gitu, gak sah gitu. Tapi kalau emang gak pakai mukena tapi kerudungnya sampai nutupin, ya, terus pakai lengan yang memang panjang, terus si lengan panjangnya juga dikaretin sehingga pas lagi hidupnya gak merosot, sah sholatnya. Roknya dipanjangin sampai nutupin semua kaki, sah sholatnya, insya Allah. Walaupun gak pakai mukena. Yang penting nutup semua aurat, itu aja. Mau mukena, mau karung, mau apa gordeng, terserah. Yang penting nutup semua aurat, itu aja. Ya. Baca webtoon, komik bergambar apakah boleh? Sedangkan orang yang melukis menggambar menyerupai makhluk tidak boleh. Kalau menggambarnya jelas haram. Adapun kalau ngelihatnya, ngebacanya, hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Ya. Ini Arizal nggak menyalah tafsirkan ucapan Ustadz Aris Munandar, enggak. Karena Arizal udah membaca fatwa beliau dan Arizal membaca komen-komennya sampai sekitar 60 komen. Sok cek sendiri di Google. Ketik Ustadz Aris Munandar PS. Keywordnya adalah bukan Ustadz Aris Munandar main PS, bukan. Ini keywordnya Ustadz Aris Munandar hukum bermain PS. Dibaca apa fatwa beliau, kemudian baca komen-komen di bawahnya, ya. Ada pertanyaan, Ustaz, PS diharamkan, kan kata Ustaz gak boleh main PS kalau ada gambar wanita yang nggak nutup aurat dan sebagainya gitu. Akhirnya yang nanya di bawahnya nanya, Ustaz, diharamkannya main, kata Ustaz kan main PS halal, kata yang komennya, kata Ustaz main PS halal. Tapi Ustadz melarangnya kalau ada gambar yang pornonya. Pertanyaan saya, PS tersebut gamenya diharamkannya tuh karena gambar makhluk hidupnya atau karena gambar pornonya? Kata Ustadz Aris Munandar karena gambar pornonya. Jadi beliau nggak bilang karena makhluk bernyawa. Terus saya coba baca komen-komennya sampai diupak-upak aja sampai puas gitu ya. Silakan ambil kesimpulan sendiri dari fatwa beliau. Nggak mau berani menyimpulkan. Kenapa? Karena fatwa dari Ustadz Aris Munandar udah disalahpahami oleh sebagian mereka, kemudian diadukan pendapat Arizal ke Ustadz Fulan. Akhirnya Ustadz Fulan menganggap kalau Arizal suka menyelewengkan ucapan ulama, padahal yang menyelewengkan dia yang salah dalam pemahaman gitu. Ya, jadi itu aja. Termasuk tentang fatwa tentang cosplay, itu bukan Arizal yang salah paham. Karena ketika ditanya itu dia udah rinci pertanyaannya, semuanya detail, bahkan sampai Ustadz Aris Munandar ngelihat gambar Naruto-nya, ngeliat dilihatin semuanya. Waktu Arizal ke rumah beliau sama anak-anak yang lain itu ngeliatin semua gambarnya udah komplit, menyampaikannya nggak setengah-setengah. Beliau nyampein fatwa, ya Arizal ikutin fatwanya, tapi ternyata ada revisi. Ya kalau emang direvisi ya nggak apa-apa. Cuman Arizal kan dulu ikut fatwa yang dulu, sekarang udah berubah, ya udah beres.
Tapi mereka membesar-besarkan sehingga sampai Arizal divonis apa? Abu Takeru suka menyelewengkan fatwa ustaz. Ya Allah, ini fitnah. Terus diviralkan walaupun lewat PM Japri. Tapi kalau Japri dikirim ke 100 orang, viral juga di situ kan. Makanya ini harus hati-hati teman-teman ya sama yang fitnah-fitnah medsos kayak gini. Maka Arizal nggak berani menjawab dari pertanyaan tadi hukum nonton webtoon ya. Apakah halal atau haram membaca webtoon? Maka jawab gini, menggambarnya haram, nontonnya atau bacanya baik. Paham? Beres, aman, alhamdulillah. Daripada harus menjawab pasti nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, gak mau. Tapi ada satu lagi yang jelas, malaikat rahmat gak akan masuk ke dalam rumah. Tapi apakah malaikat rahmat gak masuk? Itu ciri-ciri dosa? Wallahu a'lam. Ya, nggak bisa ngejawab. Itu aja ya, pas jam 6 ada 8 menit buat wudu dan sebagainya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la